Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asti Miranda, merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 gelombang 15 Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Ahli pertama penyuluh pertanian dari instansi Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kelompok 1, Coach Nurbayani SKM SE MKes, bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Video ini merupakan media saya untuk berbagi tugas Latsar. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Ini adalah part kelima dari nilai core value ASN, adaptif. Mengapa adaptif? Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada 3 panduan perilaku adaptif. Sesuai dengan komitmen core value ASN, yaitu berakhlak. Pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan. Pertama, perubahan lingkungan strategis. Kedua, kompetisi di sektor publik. Ketiga, komitmen mutu. Keempat, perkembangan teknologi. Dan yang kelima adalah tantangan praktek administrasi publik. Perkembangan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis pada masa di mana teknologi menjadi tulang punggung seluruh bisnis proses di sektor bisnis maupun pemerintahan. Maka, penggunaan metode konvensional dalam bekerja sudah seyogyanya ditinggalkan. Teknologi yang relate saat ini adalah IAT atau Artificial Intelligence. Kemudian, setiap negara dan pemerintah juga melakukan yang namanya cyber security. Kemudian ada sosial media yang digunakan seluruh orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk mengakses informasi. Dan yang keempat, Digital of Government Service. Jadi, semua akan tertuju pada digital dalam pelayanan publik. Dan yang kelima adalah Big Data dan Analisis. Kedua, memahami nilai adaptif. Kreativitas dalam inovasi. Apa itu kreatif? Kreativitas dipandang sebagai sebuah proses pencarian hal-hal baru dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah. Ini artinya bahwa kreativitas merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Nah, berikut adalah gambar mengilustrasikan karakteristik perbedaan antara kedua jenis berpikir. Di sebelah kiri, berpikir kritis, dan di sebelah kanan berpikir kreatif. Seorang akan berpikir kritis dengan analitis, converge, vertical, probability, objektif, dengan menggunakan otak kiri, dia verbal, dan linear. Penggunaan kata ya dan tapi. Sedangkan orang-orang kreatif, dia cenderung generatif, diverger, lateral, possibility, subjektif, dan menggunakan otak kanan, kemudian visual, asosiatif, dan kata yang sering digunakan ya dan. Adapun dimensi-dimensi kreativitas dikenal melingkupi antara lain ada fluency atau kefasihan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimiliki. Kemudian ada 2, fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, ada elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dalam kedalaman dan komprehensif. Dan yang keempat adalah originalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Lalu, apa sebenarnya fondasi dari organisasi adaptif? Fondasi organisasi adaptif dapat dibentuk dari 3 unsur, yaitu adalah landscape, kemudian pembelajaran atau learning, dan kepemimpinan atau leadership. Yang ketiga, panduan perilaku adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terlihat pada gambar penyuluh pertanian di Kelurahan Minake, Kecamatan Tanduk Kalua,
melakukan kunjungan lapangan ke petani, di mana dalam menghadapi transformasi digital dan pasca COVID-19, penyuluh pertanian harus mewujudkan dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya. Profesionalisme penyuluh pertanian hendaknya memiliki ciri antara lain menguasai pengetahuan di bidangnya, selalu meningkatkan pengetahuan, menguasai bidang tugasnya, tepat dalam melaksanakan tugasnya, kesanggupan dalam bekerja, komitmen pada kualitas, memiliki kecakapan, dan selalu meningkatkan mutu kerja. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ini merupakan kunjungan kepala dinas dan penyuluh pertanian untuk meninjau kebun kopi di setiap kecamatan. Salah satunya Kecamatan Tanduk Kalwa. Dinas Pertanian bersama pemerintah sedang menggenjot pengembangan kopi, khususnya jenis Arabica dan Robusta. Selain dukungan iklim dan topografi yang sangat sesuai, berada di 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, potensi luas lahan untuk perluasan areal tanam juga masih sangat terbuka, sehingga diharapkan potensi kopi di Mamasa dapat berkembang dan menunjang perekonomian daerah, sehingga peran seluruh stakeholder pemerintah dan khususnya penyuluh pertanian senantiasa menerapkan teknologi terkini dan melakukan inovasi teknologi yang berpeluang untuk adopsi, serta diharapkan petani mampu mengelola agribisnisnya dengan baik dan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lahan, sumber daya manusia, dan modal secara optimal. Untuk itu, para petani hendaknya dibekali wirausaha pertanian atau. Dan yang ketiga adalah bertindak proaktif. Penyuluh pertanian di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, terus berbenah diri dengan bersikap lebih proaktif dalam membimbing dan membina petani setempat. Berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan pertanian sangat ditentukan dari kinerja penyuluh pertanian, yang menjadi motor penggerak sekaligus motivator, informator, promotor, dan komunikator. Dan yang terakhir yaitu studi kasus di lingkungan kerja. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu studi kasus. Studi kasus adalah suatu strategi riset penelaan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Lalu, studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji. Contoh studi kasus adaptif dalam lingkungan kerja. Lihat gambar di atas, kami para ASN sedang melakukan diskusi proyek atau teknis ke lapangan. Konflik saat melaksanakan proyek atau kegiatan teknis di lapangan itu sering terjadi. Nah, contoh konflik di tempat kerja seperti ini biasanya terjadi jika ketika dua orang ASN atau lebih bertemu dalam satu pengerjaan atau proyek dan terkadang terjadi kehilafan dan miskomunikasi antara rekan kerja. Lalu apa solusinya? Solusi untuk konflik saat melaksanakan proyek atau kegiatan teknis di lapangan, pertama, setiap anggota yang terlibat perlu aktif satu sama lain. Jadi setiap anggota bisa berkontribusi dalam menyelesaikan tanggung jawab. Dan yang kedua, mengajukan kepada pimpinan untuk mendelegasikan tugas secara rinci pada masing-masing anggota. Jika semua anggota terlibat levelnya setara, cari tahu siapa yang diberi mandat koordinator. Kalau belum, kamu bisa berinisiatif untuk menghimpun orang-orang yang terlibat, yang disebut dengan proaktif. Demikianlah pemaparan saya tentang nilai adaptif. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan untuk menjadi ASN harus melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.